Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, kita sering dihadapkan pada berbagai situasi yang membutuhkan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Alkitab mengajarkan bahwa hikmat sejati berasal dari Tuhan yang memahami setiap musim kehidupan kita dan membimbing kita dengan cara yang terbaik. Dalam Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai 29, Tuhan menggambarkan kebijaksanaannya melalui perumpamaan seorang petani yang bekerja dengan penuh pertimbangan dan keahlian dalam mengolah tanah dan menabur benih. Dari perikop ini, kita diajak untuk memahami bagaimana Tuhan bertindak dengan hikmat dalam kehidupan manusia. Begitu juga, gereja sebagai tubuh Kristus harus menerapkan kebijaksanaan dalam pelayanan, terutama dalam pengajaran dan penggembalaan jemaat. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda, dan gereja harus dapat menjangkau serta membimbing mereka dengan cara yang tepat. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendiskusikan dua pertanyaan berikut. Pertama, apa bentuk hikmat yang diajarkan oleh Allah menurut Yesaya 28 ayat 23 sampai 29? Jawaban diskusi nomor 1 dalam Yesaya 28 ayat 23 sampai 29. Allah mengajarkan hikmatnya melalui perumpamaan tentang seorang petani. Bentuk hikmat yang diajarkan adalah bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan cara dan waktu yang tepat. Petani tidak terus-menerus membajak, tetapi ia juga menabur dan menuai pada waktunya. Selain itu, setiap jenis tanaman diperlakukan berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Dari perumpamaan ini, kita belajar bahwa Tuhan memiliki cara kerja yang teratur dan penuh kebijaksanaan. Dia memperlakukan setiap manusia sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada yang mengalami ujian berat, ada yang hanya sedikit dicobai. Tetapi semua itu bertujuan untuk membentuk karakter yang lebih baik. Tuhan tidak akan memberikan penderitaan yang melebihi kemampuan kita. Selain itu, hikmat Tuhan juga mengajarkan bahwa proses itu penting. Sama seperti petani yang tidak bisa langsung menuai tanpa menabur, manusia harus melalui tahapan dalam kehidupan mereka. Kita harus belajar bersabar dalam menghadapi proses yang Tuhan izinkan. Percaya bahwa setiap keputusannya adalah yang terbaik. Dengan demikian, hikmat Tuhan menuntun kita untuk hidup dengan iman, kesabaran, dan ketekunan dalam setiap keadaan. Diskusi nomor 2. Bagaimana bentuk kebijaksanaan? Gereja dalam menyelenggarakan pelayanan pengajaran dan penggembalaan bagi warga jemaat dalam konteksnya yang berbeda-beda. Jawabannya, gereja memiliki tanggung jawab untuk melayani jemaat dengan kebijaksanaan yang sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Sama seperti petani dalam Yesaya 28 ayat 23 sampai 29 yang memperlakukan setiap tanaman dengan cara yang berbeda. Gereja juga harus memperhatikan kebutuhan rohani setiap jemaat secara spesifik. Ada 3 yang harus diperhatikan, yaitu pertama, dalam pelayanan pengajaran. Gereja harus menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kelompok usia dan latar belakang jemaat. Misalnya, anak-anak belajar melalui cerita dan lagu, remaja melalui diskusi interaktif, dan orang dewasa dengan pendekatan teologisis yang lebih mendalam. Kedua, dalam pengajaran, gereja harus memahami bahwa setiap jemaat memiliki pergumulan yang berbeda. Ada yang membutuhkan penguatan iman, ada yang butuh bimbingan dalam keluarga, dan ada yang sedang menghadapi masalah ekonomi. Gereja harus hadir dengan kasih dan kebijaksanaan dalam memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, gereja harus bersikap fleksibel dalam metode pelayanannya, termasuk dalam pemanfaatan teknologi untuk menjangkau lebih banyak orang. Dengan demikian, gereja tidak hanya mengajarkan firman Tuhan, tetapi juga menerapkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam setiap aspek pelayanannya. Kesimpulan diskusi dari Yesaya 28 ayat 23 sampai 29. Kita belajar bahwa hikmat Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki proses dan waktu yang tepat. Tuhan memperlakukan setiap orang dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa melebihi batas kemampuan mereka. Dalam konteks gereja, kebijaksanaan dalam pelayanan, pengajaran, dan penggembalaan
harus menyesuaikan dengan kebutuhan jemaat yang beragam. Gereja harus menggunakan metode yang tepat dalam mengajar dan menggembalakan, serta menerapkan pendekatan yang relevan dengan kondisi jemaat. Dengan hikmat Tuhan, gereja dapat menjadi alatnya untuk membimbing, menguatkan, dan membawa jemaat kepada pertumbuhan iman yang sejati. Amin.